Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena berkumpulnya kita hari ini, tapi karena kita sampai saat ini masih hidup dan masih berstatus Islam wal iman. Amin. Amin. Semoga ini terus kita istiqomah di dalam agama ini, dan semoga kita nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang tidak hadir kita doakan semoga Allah memberikan hidayah yang lebih lagi sehingga mampu untuk menimbulkan kemauan dan kemampuan datang ke majelis taklim ini. Mari kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi melanjutkan bab 3 fikih waris pertemuan ke-8, yaitu melanjutkan rukun dan syarat waris. Sebagaimana kita ketahui, rukun waris ada 3, yaitu wujudul waris, adanya pewaris, adanya orang yang memberi waris, yaitu si mayit itu sendiri. Kemudian wujudul waris, adanya ahli waris, rukun kedua. Ya, rukun ketiga wujudul maurus, atau adanya harta yang diwariskan. Nah, masing-masing itu kalau sudah ada, kita lihat lagi ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa sembarangan aja, ada syarat-syaratnya. Kemarin kita udah bicarakan syarat-syarat yang namanya mewaris, yaitu dia mesti mati. Muslim dulu ya, muslim sampai dia dicabut nyawanya dia muslim. Ya. Kemudian mati secara hukmi ataupun secara hakiki. Sudah kita uraikan ya kemarin, nggak perlu saya uraikan ulang lagi. Terus yang ketiga, dia punya harta. Kalau 2 syarat pertama terpenuhi, syarat ketiga nggak dipenuhi, ya nggak jadi pembagian waris. Dia muslim mati tapi nggak ninggalin harta sama sekali, maka ahli warisnya pun bersepakat untuk tidak menentukan firqah. Tapi ahli waris sebenarnya bersepakat punya kewajiban moral. Misalnya si mayit punya hutang, nggak ninggalin harta, ya udah. Akhirnya punya kewajiban moral untuk membela orang tuanya itu. Ya, kan harus dipenuhi kan, ya jenazahnya juga. Jadi ini fleksibel nanti syarat itu. Nah kemudian kita masuk ke dalam sesudah itu syarat al-waris, syarat ahli waris. Yang pertama apa tuh? Hidup ketika di sini kan ada problem kemarin ya. Hidupnya itu gimana maksudnya? Hidup dan memang ketika ahli waris masih ketika pewaris meninggal, dia hidup. Ya, dia hidup. Kalau dia ternyata tidak hidup, artinya mati duluan gitu, maka dia tidak mendapatkan waris, walaupun dia statusnya anak kandung. Sehingga saya gambarkan bagaimana kita mesti konsisten mengenai ini. Misalnya Bapak X punya anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Dalam hitungan waris, maka anak perempuan yang tadinya dia dapat dapat bagian, anak perempuan 1 itu setengah, anak perempuan tunggal, nggak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan kalau 2 atau lebih itu dapat 2/3 gitu. Kalau ada anak laki-laki, fard ini nggak berlaku. Dia jadi dapat asobah bil ghair, ketarik sama yang laki-laki.
Jadi laki-laki dapat sisanya itu kemudian dibagi setengahnya kepada si perempuan. Pak X punya anak laki 1, anak perempuan 1. Pak X masih hidup, anak laki-lakinya mati. Ya. Maka ketika Pak X mati, Pak X terhitung punya anak perempuan 1. Harus konsisten. Itulah syarat ahli waris hidup. Tapi kalau kalau matinya sesudah si siapa tadi ya, si Pak X mati, kemudian ahli warisnya ini mati belum dibagi, dia tetap dapat. Ya, karena dia ahli waris. Hidup ketika ini, walaupun hidupnya cuma semenit. Misalnya bapak sama anak berendengan naik motor kecelakaan, bapak mati di tempat, anak dibawa ke rumah sakit. Bapak udah mati di tempat, dia ahli waris kan? Dia mati kemudian, tetap ahli waris. Nah, hartanya dia, yang jatahnya waris dia dapat tetap. Kemudian ditambah dengan hartanya dia sendiri, itu diwariskan kepada anaknya, gitu loh. Ya, paham ya? Gitu kira-kira. Jadi hidup. Nah, yang kedua apa? Terdaftar. Ya, kita kemarin udah membagi tapi belum saya sebutkan kan, ada 22. 22 itu tidak termasuk muti' dan mu'tiqah. Artinya ahli waris yang membebaskan budak itu kan nggak kita bicarakan. Jadi hanya 22. 22 itu tapi termasuk dengan mayit. Jadi kan suami dan istri kan nggak sama-sama sebagai ahli waris kalau salah satu mati kan. Jadi 22 itu terdiri dari 4 ring. 22 itu kita kemarin menggolongkannya ke dalam ahli waris sababiyah nikah, ahli waris nasabiyah. Nasabiyah itu ada 2, ahli waris usul ke atas, ayah, ibu, kakek, ahli waris furu, anak, cucu dan sebagainya. Lalu nasabiyah dibagi juga kepada hawashi. Hawashi itu hawasi yang ring pertama, yaitu saudara mayit yang terdiri dari 3 golongan, saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Ya kan? Kemudian hawasi ring 2 adalah paman dari si mayit dan sepupunya. Jadi paman punya anak laki-laki, berarti sepupuan sama mayit. Itu juga sebagai ahli waris yang 22 itu. Terdaftar. Kalau nggak terdaftar, maka nunggu. Artinya dia kerabat, tapi nggak terdaftar. Contohnya adalah saudara-saudara dari ibu kandungnya mayit. Itu paman juga, tapi dia nggak terdaftar. Maka disebut oleh Rasulullah, paman dari ibu adalah orang yang mengurus harta waris apabila tidak ada lagi semuanya yang 22 itu habis. Masuknya zawil arham atau cucu dari anak perempuan, cucu mayit dari anak perempuan mayit, itu tidak masuk daftar ahli waris. Tapi dia bisa jadi zawil arham apabila tidak ada lagi orang yang 22 itu sama sekali. Nggak ada juga zawil arham, maka bisa disasar adalah istri-istri dari paman saudaranya ayah yang namanya bibi. Kan saudaranya ayah ada saudara ayah sekandung dengan ayah, saudara ayah sebapak dengan ayah. Itu kan punya istri, kan nggak masuk kan sebetulnya. Dia juga bisa digolongkan dalam zawil arham. Jadi zawil arham juga banyak sebetulnya, malah lebih banyak daripada ahli waris gitu. Ya, itu kemudian. Jadi terdaftar, syaratnya terdaftar. Terus yang ketiga? Tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Nah, sekarang kita ngomongin itu. Syarat yang ketiga adalah tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Yang pertama, ahli waris dia udah hidup. Kemudian dia udah terdaftar. Dia tuh ternyata non muslim. Walaupun anak pindah agama, maka dia dicoret. Nah, orang yang dicoret karena dia pindah agama, nggak dapat hak waris, namanya mahrum. Mahrum. Mahrum itu artinya
haram dia menerima waris. Ingat baik-baik ya. Di sini dalam ilmu faraid namanya ini terhijab wasfi. Terhijab, terhalang secara wasfi. Terhijab wasfi. Untuk alasan yang 3 golongan ini. Karena hijab ada 3 kan? Hijab wasfi, hijab nukson, dan hijab hirman. Ini hijab wasfi namanya. Jadi ntar kalau kita ngomongin bab hijab, ini udah nggak usah diterangin lagi. Jadi kalau dia nggak memenuhi syarat karena dia pindah agama, gitu loh, ya, dia murtad, nggak memenuhi syarat. Berlaku sebaliknya, pokoknya kalau bapaknya itu non muslim, anak-anaknya muslim semua, anak-anaknya jangan ngarepin warisan, haram menerimanya, nggak boleh. Begitu pula kalau anaknya mati, anak-anak Islam, bapaknya non muslim misalnya, ya, bapaknya jangan ngarepin, udah, ya, itu pertama. Nah, jadi ini syarat mutlak ya Pak ya, jadi nggak bisa ditawar gitu. Ntar dia kalau saya nerima dikit aja nggak apa-apa, saya masuk Islam lagi. Oh, ini kayak dia modus pindah dulu, ntar balik lagi, pindah balik lagi gitu. Nggak boleh ya. Nah yang kedua, ahli waris syaratnya tidak membunuh orang yang mewarisi. Ini saya mau perluas ini wawasan Bapak. Baik itu membunuh legal, saya ulangi, baik itu membunuh legal maupun membunuh yang tidak legal. Membunuh legal itu coba tolong Bapak buka Al-An'am 151 coba. Buka. Al-An'am 151. Ini biar kita perluas nih ya, kita punya pemahaman ya. Ya, oke, lihat baik-baik. Qul ta'allau atlu ma harrama rabbukum wa alaikum alaikum. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan ya kepada kita semua nih, apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu 1, jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. 2, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. 3, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 4, kami akan memberi rezeki padamu dan mereka. 4, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, maksudnya zina ya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 5, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan kecuali dengan sesuatu sebab yang benar, legal. Contoh ya, Rasulullah bilang, kalau ada di antara kamu yang murtad, bunuh, darahnya halal, legal. Perintah itu, paham? Legal. Coba yang berhak, yang wajib dibunuh siapa aja tuh? Orang murtad, terus LGBT. Ketemu kamu sama orang homoseksual lagi melakukan begituan, bono. Itu perintah Rasulullah, bukan provokasi saya. Tersalah lagi nanyanya. Kata Ustaz suruh bunuh, mencekek aja, jangan ya. Nanti itu masalah lagi, masalah eksekutor. Ya. Paham ya? Legal. Yang dilarang membunuh nggak legal, ya gitu ya, dilarang, haram. Atau begini, ini kasus ya, ini kasus nih. Seorang anak, ya, anak jadi hakim, kan. Di Al-Quran juga Sulaiman kan jadi hakim, bapaknya juga hakim, anak jadi hakim. Ternyata dia menyidangkan bapaknya membunuh gitu, dengan kejam. Maka si anak memutuskan bapaknya dihukum mati. Itu membunuh dengan legal. Seketika itu maka anak itu dianggap menghilangkan nyawa dengan izin Al-Quran. Yang si Al-Gojonya juga. Sehingga si anak itu setelah itu tidak mendapat waris dari bapaknya. Ngerti maksudnya?
Nah, ini mesti diperluas wawasannya, bukan hanya sekedar membunuh dengan maksud mendapatkan harta waris. Bukan. Paham ya? Kan bisa aja kan dia membunuh motifnya bapaknya kaya raya. Maka saya bunuh bapak saya supaya cepat-cepat saya dapat hartanya. Itu kan biasa. Tapi Anda mesti perluas lagi bahwa membunuh definisinya menghilangkan nyawa. Gitu. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sengaja ini ada dua lagi. Ada yang legal, ada yang tidak legal. Tidak legal yang kriminal itu. Bahkan membunuh dengan tidak sengaja itu ada diatnya. Allah hukum. An-Nisa 9293. Ayo buka. An-Nisa 9293. Ini kalau sama Ustadz komplit ya. Tapi kok nggak ada yang bilang Ustadz kok tahu gitu kan ya. Kurang ajarnya di situ. Ya, kita lihat sekarang An-Nisa 92. Apa bunyinya itu? An-Nisa 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, ya. Nggak sengaja tuh gini, misalnya Pak, ini mukmin sono lagi manen tomat, kita lagi berburu kijang, wah tomat kita kijang, yang manen tomat mati grek aja, nggak sengaja, itu pun ada hukumannya. Hukuman paling beratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, karena dia muta'amidan, berturut-turut itu. Nah, membunuh ini pun yang nggak sengaja, kalau dia ada hukumannya di Quran, maka terhitung juga sama dengan ini kasusnya. Paham ya? Jadi dia nggak sengaja nih, tapi kan nggak sengaja itu nggak membebaskan dia dari hukuman gitu loh. Artinya dia tetap dianggap sebagai pembunuh yang harus bayar diyat, bayar membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Oleh sebab itu, membunuh jenis apapun, kalau yang dibunuh itu pas yang mewarisi dia nggak dapat waris lagi. Sengaja nggak sengaja, legal atau tidak legal, apalagi tidak legal, kriminal. Ya, menggugurkan haknya mendapat waris, gitu. Walaupun ini saja dikiaskan dengan bahwa pembunuhan tidak sengaja di sini di Al-Quran tetap dapat hukuman, walaupun hukumannya bukan kisos, ya kan? Gitu. Paham ya, Pak? Jadi memang untuk orang yang menghitung waris sebuah keluarga harus sampai meneliti ke arah sini. Ini bapak mati di mana nih? Di ICU. Yang jagain siapa? Yang jagain siapa? No, si Bokir. Kir, lo jagain bener nggak? Apa lo cabut selang infusnya? Paham nggak? Nyabut selang infus? Iya, nggak sengaja katanya kan gitu. Lihat CCTV. Oh, ternyata bener, kelibet-libet kakinya. Dia tidurnya ngorok, bubrak jatuh gitu. Tetap dia membunuh itu. Nggak dapat. Walaupun dia bayar diatnya. Walaupun udah bayar. Iya, walaupun warisan. Dalam Ibnu Faraid begitu. Kenapa? Azas kepantasan. Tidak pantas dia menerima sesuatu dari orang yang dibunuhnya itu loh. Paham nih? Hah? Iya, apalagi sengaja direncanakan pula. Udah bayar diat, mana lagi nih kan? Maka udah bayar diat, berarti punya duit, dia ngapain dia terima warisan? Bayar diat kan gede. Ya, Pak ya. Oke. Jadi itu resiko hakim ya, Pak Ustadz ya. Kalau yang jadi hakim, iya. Pak hakim dia mutusin bapaknya hukuman mati, maka Iya, begini lah. Ya, kita hidup misalnya di zaman Rasulullah. Kita seorang ayah dari seorang anak kita ya, nih. Anak kita ini berzina. Rasulullah mutusin kan, dirajam. Maka si eksekutornya itu kita. Ini anak kita. Kluk, dia mati. Kita bunuh itu. Bunuh legal. Bunuh legal. Jadi membunuh di sini bukan hanya membunuh kriminal yang sengaja,
untuk mendapatkan waris. Tapi semua perbuatan menghilangkan nyawa baik diizinkan oleh agama maupun dia dilarang oleh agama. Itu fikihnya begitu nih keterangannya, Pak. Ya, keterangannya begitu. Sekali lagi, ini untuk menghindari adanya pembunuhan sebagaimana Bapak bilang, hakikatnya menghindari adanya hutang gitu loh. Jadi pengen bikin orang jadi bersih hubungan antara orang dengan orang gitu. Nggak ada itu niat kita tuh bunuh, nggak ada gitu. Maksudnya Bapak ada di nih Ustaz lama-lama gue bunuh nih, ada nggak gitu? Nggak ada kan? Ya, ada cuma dia kan, karena dia pengen tahu harta warisan gue. Dia pikir dapat dari mana kerabatnya lu. Jadi tanpa pengecualian ya. Tanpa pengecualian. Kecuali memang disuruh Muhammad bunuh orang kafir itu beda. Maksudnya gimana? Ya, perangin orang orang kafir dan bunuh dia kalau dia menyerangmu. Ya. Itu enggak pembunuhan. Itu justru itu pembunuhan juga. Pembunuh juga. Iya, tadi yang saya bilang, legalnya di situ kan, dilegalkan, disuruh oleh Nabi lagi. Orang murtad bunuh. Tetap aja pembunuh. Iya, tetap aja menghilangkan nyawa. Sehingga dia tidak lagi dapat hak waris dari yang dibunuhnya itu gitu loh. Walaupun yang sabilillah perang itu pembunuh. Iya. Hilang dari legal. Mau buat wasit apa? Iya, asal yang dibunuh yang mewarisi dia loh Pak ya. Oh, okay. Bukan orang lain. Okay. Bukan. Bapak misalnya gini, Bapak punya ayah meninggal, Bapak habis bunuh orang, nggak hilang hak waris Bapak. Ini yang dia membunuh yang mewarisi Pak. Dia membunuh di sini tanda kutip pada si pewaris dibunuh. Iya, waris dibunuh. Oh, okay. Baik dengan cara tadi legal, tidak sengaja, apa-apa gitu. Yang penting dari tangannya itu ada tindakan menghilangkan nyawa orang yang bakal mewarisi harta gitu. Bukan bunuh orang lain, Pak, bukan. Iya. Kalau bunuh orang lain, Pewaris. pewaris. Udah. Kalau juru kata-kata kan ini bapaknya juga udah pusing sakit ya gimana, anaknya udah pusing. Udah Pak bunuh diri aja bukan bikin. Angkat aja. Jadi cuma dia nggak melakukan. Modus biar dapat warisan ada. Bapak kan pusing juga merasakan di dunia ini kayak ini. Udah bunuh diri aja. Itu sebetulnya gini, Pak. Enggak, ini benar juga ini. Minggu kemarin saya terangkan begini. Mati yang dihukumi mati gitu oleh ahlinya kan gitu. Nah itu kan kasusnya ketika orang di ICU sudah 1 tahun, ya kan? Lalu dokter bilang ini untuk mencegah pembunuhan loh nih. Saya ngomong gini, dokter bilang kalau dicopot alatnya mati. Maka orang itu kan nanya sama saya, gimana Ustadz? Jangan dicopot. Ini ada pisau, kalau dibunuh mati, jangan dibunuh. Ini ada pistol, kalau ditembak orang itu mati, jangan tembak. Menghindari itu Pak, menghindari. Sebab keluarganya pengen supaya udah nggak sadar lagi, ya kan? Nah kalau dia bilang sama dokter, ya udah copot dok, maka dia membunuh itu Pak. In case kalau biaya buat ICU-nya nggak cukup gimana? Makanya itu tadi kebetulan cukup. Kebetulan itu yang tadi datang ke saya cukup. Gugur juga. Enggak, yang nyopot bukan itu dia suruh, oh udah Pak copot sendiri aja. Jadi mau membunuh. Ya nggak boleh gembel lo kita. Nggak boleh. Asal begini kayak hakikatnya. Makanya agama ini main cantik Pak sama kita, supaya kita jadi orang yang moderat gitu. Nggak boleh gembel atau kita dijauhin dari hal itu. Dari hal itu. Nah ya cukup saya kira ya, jadi tahu ya bahwa seorang ahli waris itu tidak boleh punya keinginan, punya gerakan, punya tindakan yang akhirnya adalah menghabisi nyawa daripada orang yang akan mewarisinya gitu. Seolah-olah dia bisa mempercepat, bisa memang dendam atau apa gitu. Tapi intinya dia dengan begitu dia gugur, hak warisnya nggak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bukan budak. Ini nanti perlu diperjelas beginilah, ya. Memang di zaman Rasulullah ada anggota keluarga yang terpisah dari keluarganya kemudian menjadi budak. Nah, budak itu atau abdun di zaman Rasulullah itu betul-betul tidak memiliki diri sendiri. Jadi apapun miliknya di luar dirinya atau dirinya pun itu milik majikannya.
Kalau misalnya dia mati, dia tidak mewariskan apa-apa, budak di zaman Rasulullah ya. Kemudian kalau dia ternyata bapaknya mati gitu, dia diberi waris, dia sebenarnya punya hak waris. Kalau diberi waris, hartanya ini pindah ke majikannya. Jadi dia nggak boleh dikasih waris, mencegah itu. Walaupun dia punya anak, Maksudnya? ya, budaknya punya anak. Ya, nah, terus Terus ini meninggal. budak itu meninggal. Nah, Terus? hartanya tetap kemajikannya. Iya, Oh. itu kemajikannya. Kan apabila dia dimerdekakan oleh orang lain, dia meninggal, hartanya kewala kan? Dulu yang kita pelajarin, pokoknya dia nggak ada milik dia pribadi di zaman dulu. Inilah yang membedakan antara budak di zaman Rasulullah dengan nasib pembantu rumah tangga zaman sekarang. Pembantu rumah tangga nggak bisa dikiaskan dengan budak, karena dia masih memiliki diri sendiri. Pak, saya mau libur Pak, lebaran gitu, nggak boleh. Wah, saya mau pulang, mau ketemu orang tua saya, masih bisa ngelawan, masih punya tabungan sendiri, gitu ya. Jadi itu syarat di zaman Rasulullah dulu gitulah, ya. Ini nggak usah kita bahas secara dalam, tapi nanti saya kasih dalilnya baik dari Quran maupun dari hadis, ya. Budak udah. Jadi ini dulu, nanti kita lari ke situ. Sekarang ini Syariat itu berlaku sampai sekarang kan? gimana? Yang namanya tadi bisa ICU, beberapa anak katakan 4 orang tetap nggak mampu, 4-4 ini gugur sebagai ahli waris, Ketika bunuh bapaknya. cabut kabelnya yang itu besar, Iya, ya gugur Pak. membunuh nih 4-4-nya. Iya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang syariat itu berlaku, bukan hanya di zaman Nabi. Sekarang. Bukan. Yang budak yang nggak berlaku. Itu budak ada laki ada perempuan maksud di zaman itu. Iya. 4 tahun. Rambut. Bunuh lo. Ini kan ada kasus Bahaya, ini. 4 tahun. Gimana? Si Ahmad tuh jagain orang ini sakit nih. Iya. Nah, kalau misalnya tuh ya juga udah bosan dan ini mat lu apain kemana? Pokoknya ya seperti itu. Dia raja yang tahu nih. Namanya apa? Udah dong, ya. Jadi ini dipahami dengan iman aja. Pahami dengan iman. Pasti ada hikmah di balik itu. Kenapa Rasulullah mengatur begitu gitu loh. Ya. Tapi step pertama untuk biaya itu tentunya harta dari si pewaris kan ya. Iyalah. Ya itu dulu yang kita ini. Ya iyalah. Bukannya anak-anaknya yang bergerak untuk Kalau itu kan teknis bukan teknis faraid itu kan. bukannya pembunuh. Iya. Tiga-tiganya tidak waspi ya. Tiga-tiganya hijab waspi. Jadi kalau ada tiga-tiga ini maka dia mahrum statusnya. Si penghitung waris mengeluarkan dia dari hak ahli waris. Kalau yang bunuh cuma 1 anak, yang 3 tetap dapat hak waris, yang 1 kagak gitu. Tuh berlima lu pembunuh berjamaah. Kagak mampu juga. Masya Allah. 4 tahun ya. 2 tahun aja disuruh cabut. 2 tahun disuruh cabut. Ya peraturannya begitu. Orang mau dapat waris syaratnya dia jangan menjadi pembunuh atau menghilangkan nyawa. Itu kalau umpamanya dia laporan Ustaz, gimana Ustaz? Cabut jangan. Kalau Ustaz bilang cabut, Ustaz juga terkena juga Ustaz ya. Yes, tapi saya terkena ikut membunuh. Tapi saya kan nggak masuk soal gugur hak waris karena bukan bapak saya. Iya. Maksudnya kayak ikut andil lah gitu Ya itu namanya kaidah fikih asyirku fi syarri syarru. Berserikat dalam kejahatan sama dengan jahatnya. Gitu. Ya. Nanti dia bilang yang berempat berlima tadi. Ya udah nggak apa-apa gugunya emang gak ada harta yang dibagi. Pantesan itu cepet. Cabut. Nggak, ini perlu dipahami juga. Dia menjadi pembunuh itu dalam khasanah ilmu faraid ya. Kalau kita bicara kemudian dengan fikih dan sebagainya itu belum tentu dia membunuh.
ya kan? Iya, Ya, Karena dalam dia faraid lo ya, jangan ntar bapak umbar sendiri, wah bunuh. Aduh. Karena bab pembunuhan ada sendiri, dipikir. Ya, ini mesti ini loh, jangan sampai dibesar-besarkan nih nonton dia. Kalau ente mau ini wah, suruh ICU kan. Nah, kayak seolah. Udah ya, di situ dulu. Kita nanti masuk ke ini ya. Sekarang kita lihat dulu dalil-dalilnya ini. Dek, tolong dibagikan dulu. Jadi zaman sekarang cuma 2 doang saja. Non-muslim. Ya, dan oleh udah ada ya. udah nggak ada. Kalau mau ini dapat juga ya sistem sekarang masuk muslim non muslim. Kita sekarang masuk ke ini ya, adanya harta ya. Iya, tapi bahas ini dulu sebentar. Bahas yang tadi saya omongin tadi nih, yang dari mulai non muslim ya. Non muslim itu kita lihat hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 itu dari Usamah bin Zaid. Bukan Usama bin Laden. Ya, Usama bin Zaid ini adalah, makasih deh, anaknya Zaid, ya, Zaid bin Usamah. Oke, kita lihat. Dari Usama bin Zaid dia berkata, Nabi SAW bersabda, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslim. Ingat, Rasulullah bersabda apa? Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jelas ya? Ini udah jelas nih. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan dari Rasulullah juga, hadis nomor 2 dari Amri bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik nih, la yatawarasu ahlu millatain, pemeluk 2 agama yang berlainan tidak boleh saling mewarisi. Ini maaf ya, hadis ini bukan hanya untuk orang Islam, khusus ini dikaitkan dengan surat As-Saba, bahwa Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Paham ya? Apa tuh? Bunyinya apa bunyinya? Wa ma arsalnaka ila kafatalin nas basyira wa nadhira walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tidak aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, tapi kebanyakan orang tidak ngerti. Oleh sebab itu kalau beliau bilang pemeluk 2 agama yang berlainan nggak boleh saling mewarisi, lo orang Buddha, anak lo Kristen, lo nggak boleh saling mewarisi, itu maksudnya. Paham? Lo orang Hindu, anak lo ada yang Islam, nggak boleh saling mewarisi. Jadi ini umum hadis. Kalau hadis yang pertama tadi, ini juga bisa untuk kita. Pemeluk 2 agama yang berlainan, Islam dan Kristen, Islam dan Hindu. Tapi ini juga bisa harus dibaca oleh orang selain Islam. Kalau dia punya anak Buddha, bapaknya Kristen, nggak boleh saling warisi. Berdasarkan Rasulullah memperingatkan. Coba tuh, hebatnya Rasulullah karena ditasbihkan sebagai Nabi untuk seluruh umat. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa kafatalin nas. Apa surat apa tuh? Coba lihat. Coba lihat di ayat berapa? Ntar saya cariin. Ayat 28. Di ayat 28. Asal ayat 28. Ya. Jadi maksud saya hadis ini adalah petunjuk teknis dari ayat itu gitu loh. Jadi Rasulullah ngomong bukan hanya untuk kita, tapi dia bilang pemeluk 2 agama yang berlainan
Tidak boleh. Artinya berlaku jadi untuk agama lain gitu loh. Anda yang agamanya lain jangan saling mewarisi. Itu Allah yang kasih tahu kepada saya gitu. Maksudnya gitu. Ya. Ini khusus buat orang Islam aja nih yang ini. Yang mana? Hadis 1 2. Yang nomor 1, Yang 2 orang Islam. Yang nomor 2 ini boleh diberlakukan untuk agama lain. Karena nggak menyebut Islam, paham nggak? Tapi terserah dia mau laksanakan apa enggak gitu. Karena Rasulullah punya pangkat, dia nabi untuk seluruh umat gitu loh. Ngerti nggak? Belajar apa tadi ya? Iya, sahabat tadi, gitu loh, ya. Umum begitu umum. Hadisnya bersifatnya am, bukan khos, bukan hanya untuk peraturan Islam. Nah, soal dia warisnya pakai faraid Islam, ya terserah. Kalau mau pakai waris hukum dia sendiri terserah. Yang penting jangan saling mewarisi. Jadi ada hikmah besar di balik itu. Kenapa nggak boleh orang berlainan agama ngewarisin? Kan ini sekarang ditabrak kan? Orang bapaknya Buddha, anaknya semuanya udah masuk Katolik, tetap aja mewarisi gitu. Ya. Sekarang yang bukan budak itu, Yang membunuh dulu ya. Hadis nomor 6. Apa kata Rasulullah? Dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apa sabdanya? Al-qatilu la yaris. Seorang pembunuh ya tidak mewarisi. Enggak mewarisi apa? Enggak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Ya. Waris. Ya. Disengaja bonus tidak disengaja. Yo iya dong udah. Kalau tadi kan kajiannya, ya fikihnya. Kayaknya lu mau protes sama gue. Berarti protes. Sekarang yang budak, yang dia harus bukan budak. Kenapa kok kalau budak kok jadi nggak terima haknya gitu? Coba nih lihat surat An-Nahl ayat ke-75. Ya. 75. Lihat ya, baik-baik ya. Daraballahu masalah. Allah membuat perumpamaan. Lihat ya. Abdan mamlukan la yakuddiru ala syai'in. Ini Allah yang menerangkan nih. Seorang hamba atau seorang budak di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu. Mamlukin, tidak memiliki apa-apa. Hidupnya disetir gitu loh. Paham ya? Nah, dasar inilah kemudian Rasulullah melarang orang budak ini kematian bapaknya. Maka budak itu jangan menerima waris dari bapaknya. Kenapa? Karena dia akan dizalimi oleh majikannya. Lo dapat waris ya? Itu harta saya karena Anda milik saya. Ngerti ya? Itu loh. Karena Anda milik saya, maka semua yang jadi milikmu adalah milik saya. Gitu. Paham? Mudah-mudahan paham. Terus sekarang kita masuk ke bab berikutnya, rukun waris yang ketiga, wujudul maurus, syarat-syaratnya ya. Lihat dulu, maurus tuh nama lainnya adalah tirkah. Tirkah itu dari kata-kata taroka, diartiku ditinggalkan. Jadi harta tir itu harta tinggalan, harta yang ditinggalkan. Dia mati ninggalin harta, dia nggak berkuasa lagi untuk ngitung-ngitung hartanya gitu. Namanya tirkah, maurus itu ya. Sekarang kita lihat definisi tirkahnya dulu. Dalil nomor 12. Dalil nomor 12. Lihat ya. Ta'rifuha, definisi ya. At-tirkah ta'rifuha, definisi tirkah. At-tarikatu hiya ma yatrukuhul mayyitu minal amwali mutlaqa. Nah, ada mutlaqonya nih. Mutlaqo nih ya. Peninggalan adalah atau tirkah
adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit secara mutlak. Secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Maksud secara mutlak adalah begini. Harta yang ditinggalkan itu pada waktu dia hidup dimiliki secara mutlak oleh dia. Bukan milik orang lain. Dimiliki secara mutlak oleh dia. Baik barangnya ada di orang lain tapi nilainya ada di dia gitu loh. Ya kan? Misalnya dia punya piutang sama orang lain. Kan tuh harta juga. Belum dibayar kan piutangnya gitu. Orang lain berutang pada dia. Tapi dia miliki kan itu. Gitu ya. Maka itu semuanya menjadi tirkah mutlak. Ya. Tapi nomor satu tetap uang ya. Halal. Nanti. Ini kan masih definisi nih. Ya? Yang halal nanti. Yang halal kita bahas ya. Kemudian lihat lagi. Kata Ibnu Hazm, innallaha aujabal mirasa fima yakhlufuhu lil insanu ba'da mauti mimmali la fima laisa bimal. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan kepada harta, bukan yang lain yang ditinggalkan oleh manusia sudah dia mati. Ibnu Hazm ini adalah ulama dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dengan adanya peraturan waris di Al-Quran yang mengatur soal sepertiga, seperenam, maka dia berpendapat bahwa Allah mewajibin warisan itu hanya pada harta. Harta yang bisa dipecah-pecah nantinya gitu loh. Di tanah ya, bangunan gitu. Ya. Adapun hak-hak maka tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang di atasnya didirikan bangunan dan tanaman. Jadi mazhab Hanafi ketat, selain harta tidak bisa diwariskan. Contoh, bapaknya lurah mati, maka anaknya nggak otomatis jadi lurah. Bapaknya ulama ngajarin agama, anaknya begajulan. Bapaknya ada hak dihormati. Paham ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anaknya begajulan. Bapak mati, mosok anaknya diwariskan haknya dihormatin. Anaknya begajulan nih. Nyimeng gitu. Assalamualaikum. Anaknya Ustaz. Enggak ada warisan itu, enggak ada. Mazhab Hanafi ketat. Paham ya? Apa? Ya itu nggak tahu gua, tanyain sendiri sama PDIP. Awas lu di YouTube. Ya gitu ya. Jadi mazhab Hanafi khusus ya lewat Ibnu Hazm menyatakan bahwa Allah mewajibkan warisan itu faraid itu hanya melulu masalah harta. Hak-hak lain enggak. Kalau dari sisi accounting itu tangible asset. Tangible asset. Ya. Gini ya. Terus diterusin. Tapi menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, peninggalan si mayit baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda. Jadi tirkah itu baik itu mal maupun hak-hak yang mengikutinya, baik itu bahwa hak bukan harta tetap gitu. Ini nanti ribetnya di urusan dulu. Ada hukum, akhirnya ada hukum nikah, hukum talak itu. Dulu kan bininya ayah yang kedua, ketiga, keempat bisa diwarisin. Paham gak nih? Gak bisa dirupiahkan. Ribet, kacau. Makanya turun hukum itu, hukum ini gitu. Ya, tapi mereka gini, karena gini, ada hak-hak tertentu. Misalnya gini, seseorang bersahabat. Ya bersahabat nih. Kemudian sahabat A, Pak Haji Abu memberikan pada Pak Haji Yasin hak pakai. Tanah itu 2 hektar kamu garap deh. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, setelah Pak Haji Yasin yang diberikan hak pakai itu wafat, hak pakainya hilang. Tapi menurut mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan itu hak pakai tetap diwariskan. Cuman cara baginya bukan cara bagi faraid, akhirnya diteruskan saja gitu. Macam raja
raja di Thailand bapaknya mati, anaknya jadi raja. Nggak usah lagi pemilihan umum, paham ya? Gitu. Ini hanya perbedaan pendapat aja. Tapi kalau kita fokusnya pada masalah faraid, pembagian harta, saya nggak ngurusin tuh hak-hak segala macam. Ini hak ini dibagi pada anak buah, bingung nanti ya. Karena tiap itu maka ada istiadat lain-lain itu. Itulah yang namanya kemudian orang Minang itu juga menggunakan adat istiadat untuk membagi. Karena yang dibagi itu sebenarnya hak keluarga. Ini pusako keluarga, ini pusako gadang, ini pusako kete, apa gitu-gitulah. Ya kan? Nanti ada yang namanya Pendapat mazhab yang lain ini selama ini bisa dirupiahkan, saya rasa nggak ada masalah. makanya kan berkaitan dengan harta berarti kan? Iya. Iya, ada hak juga, hak penghormatan kan nggak bisa dirupiahkan kan? Nah, itu nggak bisa dirupiahkan. Iya makanya. Tapi kalau hak pakai tadi bisa. Iya, artinya hak penghormatan itu menurut 3 mazhab diwariskan juga Pak. Tapi tidak masuk hitungan faraid gitu loh. Tapi menurut Hanafi cuman harta yang diatur, gitu aja. Jadi ini hanya pendapat aja, ya. Nah, sekarang masuk pada halal dan legal, ya. Dulu kita lihat dulu sebetulnya dasar-dasarnya dulu nih, supaya bapak yang meminta waris dari orang tua zaman dulu itu mempertimbangkan dulu prioritas pertama, hadis nomor 9. Ya, lihat ya Pak ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana ketika itu la yuballil mar'u ma akhaza minhu aminal halai amin haram. Akan datang suatu masa di mana seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari cara halal ataupun cara haram. Ini umum dulu. Sekarang kita masuk ke faraid. Kita akhirnya melihat hadis umum ini, kita taksis. Faraid gitu juga nggak ya? Iya. Harus. Seandainya kita tahu bahwa nauzubillah min zalik, bapak kita ini bandar judi. Setelah pensiun penghasilannya sampai dia mati dari judi. Maka jangan ribut aja loh. Bapak lo mati terus bilang, ayo hitung waris. Jangan. Karena Rasulullah udah memperingatkan. Lo dapetnya barang haram tuh nanti. Paham ya? Rubicon nggak usah dibagi-bagi deh ya. Rubiconnya. Itu hasil korupsi tuh. Pejabat paling tinggi eselon itu ngemis aja kemana-mana. Mending kayak ustadz ya, ngasih ilmu nggak minta bayaran, tapi dihujat juga sama dia. Ya, jadi Rasulullah peringatkan akan datang suatu masa di mana seorang lagi nggak mikir dia halal apa haram, yang penting gue dapet. Udah datang nih masa. Udah ketahuan lagi ya. Rezeki ini tahu. Ada haram. Nah sekarang gimana sikap kita? Kalau misalnya benar begitu, ada paman kita yang kita nanti jadi ahli warisnya gitu ya, atau bapak kita, ternyata begitu. Kan banyak sekarang. Haji punya warung remang-remang, haji jadi merangkap germo, ya kan? Nah Kapolda aja yang bukan haji main sabu 5 kilogram. Langsung datang ke pabriknya di Taiwan. Islam dia. Teddy Minahasa itu Islam. Luar biasa, nggak merasa bersalah. Ya kan? Jadi Udah habis semua. apa tuh? Untung habis semua, harta riba sih udah habis. Udah habis ya. Nah, sekarang kita lihat jenis harta dilihat dari statusnya. Yaitu pertama, harta yang diduga kuat dan diyakini halal. Itu nomor pertama. Ini dalam lingkup faraid ya. Jadi kalau kita mau menerima waris,
Ada jenis harta waris itu. Kita duga kuat, yang pertama, duga kuat bahwa ini jenis harta yang diduga kuat dan diyakini kehalalannya. Kenapa? Loh, bapak saya dai mubalik gitu. Atau bapak saya itu sepanjang hidupnya jadi guru, nggak pernah punya proyek gitulah. Ya ini saya yakin dan saya duga kuat halal. Ya ini yang pertama. Jadi ahli waris yakin bahwa harta itu diperoleh oleh mayit ketika hidupnya dari warisan orang tuanya, dari usaha halal, ya. Nggak nyampe gitu. Loh harus gitu Pak. Iya. Yang ada sekarang mah nggak nyampe. Nah ini model-model Pak Sugeng juga nih. Sekelas sama Pak Sugeng nih. Gompat bodo amat dah, yang penting duit. Kalau kita kan ngira banyak kan uang, halal banget. Kenapa kita nggak boleh makan harta haram, gitu ya? Kenapa gitu? Yang pertama jelas bahwa kan ada jargon ya, ada joking, ada bercandaan gitu. Nanti sedekahin aja. Allah nggak terima itu. Allah nggak terima sesuatu yang datang dari yang tidak baik, dan Allah juga sekaligus tidak menerima doa orang itu. Kan begitu? Karena karena samar. Jadi jenis harta yang kedua, harta yang diduga kuat keharamannya. Yang tadi kan kehalalannya. Sekarang yang kedua, harta yang diduga kuat keharamannya. Udah jelas kok. Bapak saya ini koruptor nih. Bapak saya ini koruptor nih misalnya gitu. Udah Bapak nggak usah ya dihitung waris tapi jangan terima, itu aja dah. Dan terima dah. Loh, makan sebulan juga habis. Kagak berkah. Hadis nomor 3 Pak. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang telah diperintahkan pada para utusannya. Lalu Allah berfirman, wahai rasul-rasul sekalian, rasul lo ya, makanlah segala yang baik dan beramal solehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang telah kami berikan pada kalian dari makanan yang baik-baik, maksudnya halal ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ada seorang musafir yang karena punya acak-acakan mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sumber makanannya haram, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya, jadi kalau kita udah yakin dari harta yang kedua ini, harta yang kedua ya, bahwa yakin haram itu jangan diambil. Ada pertanyaan, apakah itu kita nggak usah pertimbangkan? Yang penting ini kan harta waris. Berarti kita memenuhi faraid. Status harta waris tidak menyebabkan dia menjadi halal. Iya kan? Sepakat nih. Semua ahli waris, ya kita husnuzon aja sama mayat nih. Dulu mungkin dia khilaf, ya kan? Karena mau cari untung. Kesepakatan para ahli waris tidak menyebabkan keharaman harta itu menjadi halal. Sama dengan Bapak bilang, ditanya, ente kenapa zina? Saya sepakat kok, suka sama suka. Sepakat karena enak. Apa jadi halal? Nah itu, ya, paham ya? Sama ya kesepakatan demi cinta. Nah iya, demi cintaku padamu. Lihat hadis nomor 11. Ini asar ya. Ini asar dari kitab Miryal Al-Mu'arrab. Yahya bin Ibrahim Al-Maliki pernah ditanya, wa qad su'ila Yahya ibnu Ibrahim Al-Maliki anal malil haram. Pernah ditanya tentang harta haram. Apakah bisa menjadi halal karena diwariskan? Hal yahilluhul mirasu am la fa'ajaba. Bisa menjadi halal karena diwariskan atau tidak?
Jawaban beliau, la yahillul malul haram fi qaulil malik. Warisan tidak bisa menyebabkan harta haram menjadi halal menurut Imam Malik. Kita mau ikut nggak nih? Kita mau ikut ini nggak? Mau ikut ini mendingan. Mazhab dari Maliki, harta warisan harus halal. Ya. Terus lihat lagi dalil nomor 4 dari Syekh Ibnu Rus dalam kitab Muqaddimat Al-Mumahidat. Lihat baik-baik. Ammal mirasu fala yatibul malul haramu lil waris. Warisan tidak menyebabkan harta haram menjadi halal bagi ahli waris. Hadza huwa sahihul ladzi yujibuhun nazar. Inilah pendapat yang benar hasil dari ijtihad berbagai mazhab. Ya, udah jelas ya. Jadi kenapa saya taruh syarat pertama itu halal? Karena jumhur ulama mensyaratkan itu. Ya, Nabi memperingatkan itu. Akan datang suatu masa nanti di mana orang tidak lagi mengenal harta haram atau halal masuk dalam tubuh, ya kan? Itu. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Bapak berbuat haram, bekerja dari hasil haram, jual beli narkoba segala macam itu. Orang minta-minta itu aja. Ya, haram. Kata Nabi, man sa'ala wa indahu mayuknihi. Barang siapa yang meminta-minta, padahal di sampingnya ada harta yang cukup untuk dia makan, maka sama dengan dia menambah bara api neraka jahanam di dalam tubuhnya dan tubuh istri dan anaknya. Nah tuh, harta haram. Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan dia cukup? Di sisinya ada cukup. Man yughashihi wa yuaddihi. Dia punya persediaan makan malam ini dan makan malam dan makan untuk besok pagi. Cukup itu dia. Bapak 3 karung beras, Sugeng gudang beras, Cikande, dia kalau nggak ada beras ngambil Cikande langsung jemput beras ya, duitin lagi. Jadi hati-hati, kalau harta warisan kan ya orang yang rapat juga berdasi semua kan itu. Ya dulu memang korupsi tapi kan udah dimaafkan. Maka kita bagilah duitnya, adalah sama aja maling semua loh. Berarti kita sopan. Enggak, kalau ini patung cari mazhab yang lain aja. Nah, saya sekarang mau nambah pendapat dari Syekh Ibnu Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Bahwa ada peluang begini. Kita lihat nih hartanya ya. Yang ketiga nih sekarang nih, bercampur antara halal dan haram. Ya, subhan kan ya. Jadi kayak tadi kan diyakini halalnya, diyakini haramnya. Sekarang kita tahu diduga kuat bahwa dia bercampur antara harta halal dan harta haram. Barangkali bapaknya dulu juga kerja keras tapi kemudian korupsi atau apa itulah kira-kira gini. Nah, ini ada pendapat nih dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Coba lihat dalil nomor 8 di Fatwa Al-Kubra. Lihat ya. Wa ammal qadrul ladzi ya'lamul waladu annahu riba fayukhrijuhu. Bagian harta waris yang diketahui oleh anak ya atau ahli waris bahwa itu riba wajib dikeluarkan. Ya. Terus imma ay yarudduhu ila ashabi dengan cara dikeluarkan kepada pemiliknya, kembalikan jika memungkinkan, atau disedekahkan. Sementara sisanya yang tidak haram bagi ahli waris, Akan tapi jika ukuran halal haram tidak jelas, dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, ini perlu Pak screening begini. Jadi jangan main umbat-umbat, dapat duit nih, bentar lagi dapat duit nih, jangan lihat dulu. Kalau kita lihat, ini ada yang halal, ada yang haram. Kalau diketahui ternyata, oh nih hasil riba dia nih segini nih, 1 miliar, keluarin. Ntar nih, urusannya ntar nih, ini bukan tirkah. Yang ini tirkah. Bisa ada subhat tadi gitu ya. Iya.
kan antum pernah ngasih hadis innal haram baik. Iya, ya udah pernah. Kira-kira begitu. Ya, ini jadi tapi dianjurkan gini. Kalau emang itu udah ketahuan yang riba itu, ya udah kembaliin pada pemiliknya atau sedekahkan ke arah yang kita nggak tahu lah. Dah. Sebar lewat helikopter kayak atau apa gitu. Repot kan. Auditnya repot kok di berjalan doang. Yang itu ngarangnya yang sedikit. Nah, sisanya baru dibagi waris gitu. Tapi kalau ukuran halal haramnya nggak jelas lagi, yang tadi bilang ini di audit susah, maka sebaiknya tinggalkan. Artinya niat kita untuk menghitung waris sudah dicatat oleh Allah, tapi kita kan nggak mau terima hartanya itu. Jadi harta nggak bertuan, bagaimana enaknya? Kubur pak, atau buang ke laut. Ya, ikan-ikan makan, ikan-ikan haram. Gitu. Ya. Kalau ada 5 bersaudara, mungkin nggak ada sepakat soal. Ada satu yang nggak sepakat. Iya, pastinya begitu. Kan ini masalah duit soalnya. Masalah duit. Makanya susahnya gitu pak. Duit itu sama dengan zina itu. Bandingannya gini, duit haram sama duit halal itu kalau kita lihat fisiknya nggak ada beda. Perempuan haram dengan perempuan yang kita nikahi juga nggak ada beda. Jimanya sama. Tapi yang satu lewat bilang saya terima nikahnya jadi halal, hanya gara-gara lisan. Nah itu ya. Jadi ini memang ini ditangkapnya pakai iman, jangan pakai akal. Kalau pakai akal lu nolak bapak. Duit cing, gede cing. Ya anjing lo gitu. Sejak ketemu perempuan apa? Iya. Ini senang dia yang begitu tuh senang. Kemudian ada pendapat lagi dari Imam Nawawi. Ya, ini untuk harta yang jenis keempat yang sama sekali tidak diketahui halal haramnya. Ya. Itu lihat dalil nomor 5. Ya, jadi husnuzon aja bahwa itu halal. Lihat. Orang yang mendapatkan warisan harta dan dia tidak tahu dari mana mayit mendapatkannya ketika hidup, apakah dari perolehan halal maupun dari perolehan haram, sementara tidak ada indikasi apapun, maka status harta itu halal dengan ijma ulama. Nah, makanya Bapak pernah nggak tahu, pernah nggak tahu aja dulu. Oh, Ya banyak ngomong lagi. bukan. Sebenarnya dia tahu bahwa ini dulu apa germo atau korupsi. Udah pernah nggak tahu, saya nggak tahu pasti. Dia pikir nggak dicatat semua Sombong tuh lamanya. ya. Jika diketahui di sana ada yang haram, namun ragu berapa kadar bagian yang haram, maka dia keluarkan sebagian harta itu berdasarkan perkiraan. Jadi di sini ada hukum yang namanya probabilitas dan mentaksir. Gini aja deh. Kalau kita kiaskan dengan sedekah gimana? Misalnya, saya nggak tahu nih ada harta ini halal apa haram, tapi saya husnuzon ini halal semua. Tapi marilah kita keluarkan, kiaskan dengan tujuan zakat, yaitu yuzakkihim, mensucikan harta. Maka keluarkan 2,5% dari situ dulu. Musyawarah. 2,5% ini kita sedekahkan aja. Anggap aja itu ada yang haram-haram di situ. Gitu. Seneng. Mungkin kita sepakat aja. Enggak, itu kan begitu. Arahan dari Imam Nawawi. Seandainya ini ada terjadi misalnya ada keluarga anaknya bapaknya kerja, dia juga tahu lah di perkara di ASN lah misalnya di korupsi, dia nggak mau ambil itu harta warisan. Misalnya 3 orang, yang 2 ngambil, yang 1 nggak ngambil. Dia yang 1 ini hukumnya gimana saat tentang warisan kita? Yang satu nggak ngambil. Yang 1 nggak mau karena dia takut subhat, takut hartanya. Begini aja, nggak ngambilnya itu nggak perlu diberitahu. Diambil tetap, kemudian dibuang. Iya, jadi kita juga harus menghindari perpecahan keluarga dong. Anda silakan ya, udah saya peringatkan ini haram. Saya tahu, saya nggak mau ngambil gitu. Tapi saya ambil juga. Ada penampungnya. Lalu saya kirim ke rumah Pak Sugeng. Pak Sugeng bilang, asik, nggak apa-apa di neraka, ya gitu kan intinya. Jadi main cantik aja, ambil tetap. Tapi kita tidak mau memiliki ini. Kita tidak mau makan dengan ini. Tinggal tergantung. Dalam beberapa
arahan ulama ya, pendapat ulama, uang panas itu, uang haram itu bisa menjadi halal, bukan halal, boleh dipakai dengan cara dipanaskan juga. Beli bensin kan dibakar, beli bensin dibakar, ngelencernya halal apa enggak tahu deh. Atau buat bayar listrik yang tertunggak, listrik kan jadi cahayanya nggak tahu nih, dipakai belajar, baca Quran. Jadi kita mesti teliti halal haram itu. Menerimanya kalau kita nggak dapat ganjaran dari Allah, Ustaz. Karena itu kan kita tahu bahwa Bapak. Makanya ini tadi ada aturannya kita kan. ngambil harta waris itu kan kita tahu. Kita ambil lah, kita jangan sampai ada keributan keluarga. Iya, kita ambil kan. Sudah. Itu nggak kena hukum dari Allah itu. Enggak, tapi kan kita nggak memiliki kan ini. Menghindari supaya yang lain jangan apa istilahnya terhina sama kita gitu. Iya. Tapi kita sebelumnya udah menjelaskan, saya ragu dengan harta bapak ini. Oleh sebab itu hartanya tetap faraidnya tetap saya ambil, tapi ini tidak akan saya miliki. Tegas. Harus kita tegaskan. Iya dong, supaya jelas. Peringatan juga buat siapa tahu dengan itu orang dapat hidayah. Dia juga akhirnya bilang, ya udah deh, saya juga enggak deh gitu. Di situ bangun warung kelontong, yang jaga Pak Sugeng. Pedagang haram. Ikat kemana-mana ya. Iya dong. Termasuk tadi juga kan. Gimana? Maksudnya kalau kita halalkan dengan dibakar atau dengan bensin, ketika kasus umbar nyalain lampu aja nggak berani. Ya, iya. Di negara. Iya, makanya. Jadi efek itu domino ke semua tempat nanti haramnya itu masuknya gitu. Mau jadi apa itu duit? Gitu. Makanya saya bilang buang ke laut. Maka langsung Pak Tom bilang ke laut aja loh. Maksudnya itu buang duit ke laut aja loh gitu. Jadi berat Pak. Kalau Anda mau menerima uang yang Anda tidak kerja, Anda tidak kerjakan nih. Anda nggak berusaha untuk dapat duit itu, tapi kayak dapat durian runtuh itu mesti diseleksi. Tapi harta haramnya itu pertama cepat habis, kedua habisnya pun ke arah maksiat. Pasti. Ya itu aja tanda-tanda realitasnya gitu loh maksudnya. Ke arah kesenangan kan? Membawa manfaat secara agama. Iya. Baik itu ke anak, baik ke istri. Yang ada pahit semua itu urusannya. Duit banyak juga pahit. Nah kalau ini belum dapat Bisa masuk mana? harta karun, Bisa masuk mana? harta karun. Harta korun, kenapa? Ya ada di Mau mana? uang, bisa juga. Sifatnya gimana tuh? Haram apa? Iya. Harta korun tuh masuk dalam dulu zakat rikas dan makdin. Saya terangkan itu udah. Zakat barang temuan. Ada, udah. Aturannya ada. Dan dia nggak perlu diteliti harta haram atau halal karena ada prosesnya untuk memiliki itu, yaitu diumumkan selama setahun. Ini punya siapa? Nggak ada yang mau, baru ambil 3/4-nya, 1/4-nya buat negara. Gitu. Udah ada aturannya. Saya udah terangkan 5 tahun yang lalu di sini. Maksudnya Apa? Saya dapat gitu ya. Bisa diwariskan gitu. Maksudnya? Ya kalau udah dimiliki ya diwariskan bisa dong gimana tuh. Makanya kita dapat harus bagian ini bunga setahun. Dia Bisa nanti terus diwariskan. bukan hanya bisa, dibelajain aja bisa apalagi diwariskan. Yang penting milik sendiri ya. Harta karun itu asal nemu. Iya, asal nemunya di tempat yang tidak dilalui oleh orang umum. Jadi gini loh, misalnya Bapak ke hutan, tengah hutan gitu. Ya kalau Bapak nemuinnya disaksikan oleh orang lain, maka penemunya bukan satu, jadi 2. Iya, ada saksi. Gitu. Jadi ini mesti jelas lah harta temuan itu, harta karun itu. Ya. Nah, terakhir ada 2 kaidah penting di dalam menentukan kehalal atau keharamannya itu, yaitu hadis nomor 10 dan hadis nomor 7. Hadis nomor 10 dulu kita lihat. Ini mesti dihafalkan ya. Ini kaidah dari agama Islam untuk menentukan hukum atas
sesuatu perkara. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku hafal sebuah kalimat dari Rasulullah SAW, yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Ragu nih, dikit ragunya padahal, langsung tinggalin. Udah nggak usah dipakai bahasa-bahasa indah deh. Tapi bapak kan udah dimaafkan sama negara. jangan deh, udah tinggalkan. Itu lebih selamat ya, lebih selamat menurut Rasulullah. Ragunya udah hidayah nih tapi. Iya, tinggalin aja. Ragu itu datangnya dari Allah itu, ya kan? Dibatin. Makanya terhadap Al-Quran orang dilarang ragu. Al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu sekali-kali dengan gitu kan. Oke, terakhir hadis nomor 7. Ini yang Pak Tom tadi bilang. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun, ya kan? Ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Wa bainahuma umurum mustabihah. Ya, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar. Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ismi kana limastabana atarok. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir dapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Samar aja dibilang udah jelas keharamannya. Wa majtara'a ala ma yashukku fihi minal ismi au syaka ayyuqi'a mas taban. Ya, dan barang siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar akan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Ya, itu kaidahnya bisa dimasukkan taksis kepada faraid. Jadi jangan Bapak menghitung tanpa memfilter dulu. Makanya itu penentuan harta tirkah itu gunanya itu. Ini harta Bapak 100%. Yuk kita lihat yang mana yang pantas jadi tirkah, gitu loh maksudnya. Oh, ini cuma 10% nih, kayaknya yang lainnya dari judi. Sudah, sepakat tirkahnya itu. Yang ini ntar kita bicarakan. Ya, jadi salah satu step untuk menentukan waris menghitung itu dulu. Tirkah dulu. Pertama, tirkahnya harus halal dan legal. Dah, sampai sini dulu ya. Udah 1 jam lebih 10 menit. Kita lanjutin lagi minggu depan biar penasaran ya. Soalnya kan pertanyaannya juga nggak kesukaan soal ini kan. Soal berapa dapat 1/4 dapat. Ya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.